Selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Zarfan dan di episode kali ini kita akan membahas film klasik Groundhog Day yang penuh dengan filosofi hidup dan humor unik. Bersama saya ada 4 tamu spesial, Ido, Gina, Mary, dan Septia. Halo semuanya. Halo semuanya. Seneng banget nih kalian bisa hadir. Nah, sebelum kita mulai diskusi, boleh dong mungkin kenalan dulu ya, karena ada pepatah kalau tidak kenal tidak sayang nih, gitu. Mungkin boleh kenalan dulu teman-teman. Oke, boleh. Dari aku dulu ya. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Ido. Di sini saya penggemar berat film klasik ya. Jadi saya juga suka ngebahas terkait dengan film-film dan makna dibalik dari film itu. Oke, dilanjutkan sama saya ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina. Saya lebih ke pengamat budaya pop nih, dan suka melihat bagaimana film-film lama masih relevan sampai sekarang. Tuh. I see. Lanjut ke saya ya. Saya Mary. Saya suka banget genre komedi dan film-film yang punya pesan moral yang mendalam. I see. Halo, saya Septia. Saya suka nonton film, genre-nya bebas, ada banyak. Tapi saya paling suka yang punya bahasan filosofis sih film-filmnya. I see. Oke. Berarti bisa dibilang Kak Gina, Kak Ido, terus juga Kak Mary dan Kak Septia sama-sama penggemar film lah ya. Cuman latar belakangnya berbeda-beda ya. Gitu. Nah, oke, mungkin buat para penonton di sini gitu ya yang belum tahu, sebenarnya kita akan ngebahas film Groundhog Day gitu ya. Film ini merupakan film yang dibuat pada tahun 1993 yang dibintangi oleh Bill Murray. Ceritanya merupakan seseorang pembawa berita cuaca, Bill Connors, yang terjebak dalam satu hari yang terus berulang di hari Groundhog. Ya, betul banget tuh. Nah, awalnya nih pemeran utama ya, si Bill itu bisa dikategorikan sebagai seseorang yang sedikit arogan ya, dan nggak peduli dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Nah, akhirnya dia terjebak di loop yang dia harus mengurang beberapa kali di hari yang sama, tepatnya dari 1 sampai ke 2 Februari gitu. Nah, dari situlah dia mulai merasakan banyak kejadian dan akhirnya dia mulai berubah dan mulai aware dengan sekitarnya dan mulai sedikit mencoba memahami arti dan dari kehidupan, makna dari kehidupan yang sedang dia jalani. Oh ya, betul tuh. Yang menarik juga tuh gimana sih si Phil awalnya tuh melihat ini tuh awalnya sebagai curse, kutukan gitu ya, tapi seiring berjalannya waktu, lama-lama dia sadar tuh bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang cukup baik untuk memperbaiki dirinya. Iya benar, dan ada banyak adegan lucu-lucunya juga, seperti saat dia mencoba segala cara untuk keluar dari loop waktu itu, tapi esoknya bangun tetap di hari yang sama. Kalau menurut saya sih itu yang bikin filmnya jadi unik ya. Jadi kayak walaupun ceritanya terkesan repetitif, latarnya, kejadiannya itu aja, tapi justru kayak ketika ada perubahan di karakternya, walaupun kondisinya semuanya sama-sama aja, itu yang bikin saya penasaran dan ngerasa film ini menarik sih. I see. Nah, jadi memang film ini sangat menarik ya, teman-teman gitu ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih gitu ya ke kalian gitu ya. Kalau misalkan nih kalian jadi pemeran utamanya gitu ya, misalkan kalian terjebak di satu hari yang berulang gitu ya, kira-kira apa sih yang bakal kalian lakuin gitu ya? Oke, dari aku dulu ya. Nah, kalau aku tentunya bakal belajar banyak skill baru ya, tentunya yang nggak sempet aku pelajarin sebelumnya. Aku bakal belajar musik-musik klasik juga untuk jadi kalau tidak diulang-ulang mungkin aku nggak akan ada waktu gitu, tapi kalau akhirnya punya waktu yang diulang-ulang terus mungkin aku akan belajar main piano atau alat-alat musik lainnya gitu. Nah, harapannya sih dengan banyak belajar skill-skill baru aku bisa jadi orang yang lebih baik dan bisa contribute dengan hal-hal dan skill-skill baru itu tentunya. Mungkin dari Kak Gina? Oh iya, kalau dari aku tuh mungkin aku bakal trial and error banyak hal ya, kayak mulai dari baking, apa kek gitu ya. Mungkin terus bakal eksperimen dalam berbagai banyak keputusan dalam hidup.
karena tahu besoknya itu kan akan di reset ya, akan dimulai ulang. Jadi bisa coba banyak hal tanpa konsekuensi permanen. I see. Kalau di saya ya, kebetulan saya kan anak traveling nih. Jadi saya akan manfaatin waktu-waktunya untuk mengeksplor tempat-tempat yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya sih. Bisa jadi kesempatan untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Lumayan menghemat waktu lagi. I see. Kalau saya sih mungkin bakal lebih fokus ke relationship sama orang-orang sekitar saya ya. Kayak sekarang misalnya kerja dari pagi sampai pagi, nggak sempet punya relationship sama manusia lain gitu. Kalau misalnya punya unlimited days, jadi hari ini bisa membangun relationship sama siapa, besok sama siapa gitu. Jadi sepertinya momen yang baik untuk memperbaiki interaksi sosial sama sekitar. I see. Oke. Sangat menarik ya. Mungkin apa sih yang bakal kalian lakuin gitu ya kalau misalkan ada di hari yang sama, dan which is pastinya selalu ada hal yang bisa kita pelajari gitu ya. Nah, sekarang aku mau nanya ke kalian gitu ya. Menurut kalian pesan moral apa sih yang bisa kita ambil dari film Groundhog Day ini, teman-teman? Oke. Kalau aku sebenarnya secara realnya kan waktu itu nggak bisa kita dapetin lagi gitu ya. Dengan di film ini kita melihat waktu berulang-ulang dan akhirnya pemeran utamanya mencoba hal-hal baru terus-terusan gitu kan. Ya akhirnya kita bisa aware bahwa sebenarnya waktu itu nggak bisa balik, dan once itu balik di film ini dia akhirnya mencoba hal-hal baru yang akhirnya dia jadi lebih better tiap harinya gitu harusnya. Nah jadi aku bakal nggak nyanyain waktu dalam hidupku, jadi segala possibility aku akan coba hal-hal yang baik-baik sih gitu. Kalau dari aku tadi kan udah dibilang ya sama Kak Ido kalau pemain utama itu terjebak pada waktu yang berulang terus. Nah di situ kan kita tahu bahwa kita nggak bisa tuh ngontrol situasi, tapi kita sendiri yang bisa ngontrol gimana respons kita, mau ngapain kita di hari itu tergantung kita gitu. Kalau dari versi aku ya, menurut aku kita tuh terlalu sibuk mengejar sesuatu yang besar dan jauh. Padahal kebahagiaan tuh nggak jauh-jauh banget dari kita, dari hal-hal kecil aja itu bisa membuat kita bahagia. I see. Jadi jangan mengejar terlalu jauh deh. Kalau menurut saya sih film ini ngasih diskursus yang menarik ya soal perubahan itu sebenarnya datangnya dari mana sih gitu. Ketika segala hal itu konstan, waktunya itu aja, kejadiannya itu aja, ternyata perubahan itu kejadian gitu, ada perubahan yang terjadi. Jadi saya jadi bisa nyimpulin kalau perubahan yang sejati itu datangnya dari dalam diri sendiri sih, terlepas dari waktunya itu aja, kejadiannya konstan. Kalau emang dari dalam bakal berubah, kita bakal ada perubahannya, bakal kejadian. Kira-kira kayak gitu kan Zanvan? Oke, nah sangat mendalam dan sangat meaningful banget nih teman-teman gitu tentang apa yang bisa kita ambil gitu ya dari si film Groundhog Day ini gitu. Nah, aku mau nanya pertanyaan yang lebih dalam lagi nih buat teman-teman gitu ya, dan lebih personal juga buat teman-teman gitu. Kalian pernah nggak sih ngerasa stuck dalam hidup seperti Phil ya, si pemeran utama kita gitu? Kalau pernah, gimana sih caranya kalian mengatasinya, teman-teman? Oke. Kalau dari aku ya, sebenarnya aku pernah banget ada di momen dimana aku ada di satu momentum yang rutinitasnya itu monoton gitu ya. Kurang lebih kayak tidak ada pembaruan dalam hidupku. Semua hari-harinya kejadiannya sama gitu. Nah, tapi setelah aku dalami lebih lanjut gitu ya, kayak seolah-olah aku ada dipertemukan dengan opsi yang sama terus gitu. Padahal sebenarnya kalau aku lebih aware lagi bahwa waktu yang tadinya monoton sebenarnya opportunity yang datang itu tetap nggak bisa balik lagi gitu. Jadi pasti tetap ada kejadian-kejadian detail yang akhirnya dia baru, atau kejadian yang sebelumnya aku lewatkan meskipun monoton itu udah nggak bisa aku kembali lagi ke dalamnya gitu. Nah dari sini sebenarnya kalau teman-teman tahu ya, di sini ada perspektif Herakleitos yang dimana sebenarnya kita nggak bisa nih masuk ke dalam sungai yang sama 2 kali gitu. Nah jadi meskipun keseharianku itu monoton,
sepertinya kayak sama terus, tapi sebenarnya aku tidak bisa mengulang exactly seperti apa yang sudah aku lewatkan sebelumnya. Nah, segala sesuatu itu berdasarkan perspektif ini itu pasti akan terus berubah dan tidak tetap. Gitu sih kalau dari aku, Kak Zarvan. Mungkin dari Kak Gina? Kalau dari aku ya sama sih, hampir sama kayak Kak Ido ya. Saya juga pernah ngalamin hal itu, terutama di momen-momen pandemi. Itu kan kita kayak terjebak ya di momen itu, kayak nggak bisa keluar, nggak bisa bertemu dengan orang, terjebak di rumah gitu. Jadinya gimana ya, setiap hari rasanya monoton sama. Tapi ya gimana caranya saya tuh belajar untuk menghargai hal-hal kecil, seperti menikmati waktu bareng keluarga di rumah gitu, atau mencoba hobi-hobi baru yang tadi saya bilang sebelumnya, yaitu trial dan error baking gitu ya. Nah ini tuh sesuai sama perspektif dari Parmenides, yaitu bahwa perubahan itu hanyalah ilusi dan yang ada hanyalah keberadaan yang abadi dan tetap. I see. Kalau dari aku ya, aku tuh pernah stagnan di dunia kerja karena ambisiku sangat besar. Waktu itu aku umuran sekitar 24 dan merasa kerjaku begini-begini saja, sedangkan rekan-rekanku ada yang udah punya mobil, ada yang udah punya rumah gitu. Jadi hingga suatu saat tuh aku beranikan diri adalah pindah kerjaan, jadikan batu loncatan dan untuk mendapatkan jabatan lebih tinggi. Dan ternyata keluar dari zona nyaman bisa membuat aku mencapai semua yang aku inginkan, seperti punya mobil atau punya rumah gitu. Dalam ceritaku ini sih lebih ke perspektif Plato ya. Dunia yang kita lihat adalah bayangan dari kebenaran sejati. Untuk berkembang kita harus mencari realitas yang lebih tinggi. I see. Kalau dari Kak Setia gimana? Kalau dari saya sih mungkin agak beda sedikit. Perasaan stucknya itu perasaan stuck secara emosional gitu. Mungkin perasaannya mirip kayak di limbo ya. Ada hal-hal yang kejadian, terus kayak walaupun apapun yang dilakukan udah bertahun-tahun, perasaannya balik lagi gitu. Jadi tuh kayak perasaannya tuh stuck emotionally, jadi nggak kemana-mana. Entah rasanya itu nggak ada kemajuan dalam masalah-masalah personal menjadi lebih baik, atau soal relationship sama orang lain gitu. Cara saya solve-nya waktu itu mungkin dengan mencoba membuka persepsi yang lain ya, kayak ngobrol sama orang lain, baca lebih banyak buku gitu. Jadi ketika perspektifnya berkembang, perasaan stucknya lama-lama juga jadi hilang sih. I see. Wah, cerita kalian ini sangat inspiratif banget ya, teman-teman gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, gitu ya dari aku gitu ya, sebagai penutup dari podcast kita hari ini gitu ya. Kalau kalian bisa mengulang satu hari dalam hidup kalian gitu ya, hari apa sih yang akan kalian pilih dan kenapa? Kalau dari aku ya, aku akan memilih hari di mana aku punya kesempatan memperbaiki kesalahan yang terbilang cukup signifikan ya dalam hidup aku gitu. Nah, ini sih mirip ya dengan perspektif dari Heraklitos. Sebenarnya aku merujuk ke sana bahwa kesalahan adalah bagian dari perubahan. Yang penting adalah bagaimana kita bergerak maju. Itu sih kalau dari aku. Oke, kalau dari aku pribadi itu karena orangnya cukup emosional, jadi saya lebih memilih hari yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu mungkin bisa dihabiskan waktu bersama keluarga ketika traveling, atau saya menghabiskan waktu deh pokoknya bersama keluarga kecil itu agar bisa menikmatinya lebih lama. Nah ini saya merujuk pada pandangan dari Parmenides, yaitu kebahagiaan sejati adalah sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Kalau aku sih, aku pengen mengulang hari di mana aku mencapai pencapaian besar. Karena hari itu momen yang penuh kebanggaan yang membuat saya ingin kembali ke hari itu lagi. Seperti kata Plato, pencapaian sejati datang dari memahami dunia, ide, dan mengejar kebajikan. Kalau dari saya sih mungkin menurut saya yang paling meaningful itu pas ini ya, spending hari-hari yang biasa, mundane life gitu, tapi sama orang-orang yang saya sayangin. Jadi kayak apa ya, itu priceless mungkin ya, kayak duit sebanyak apapun nggak akan bisa digantiin. Mungkin mirip sama Kak Gina tadi juga sih,
karena priceless, sekalinya momen itu ada, agak susah mungkin dapetinnya gitu. Jadi berharga banget sih buat saya. Sih, berarti sama ya, lebih ke perspektif dari si Parmenides ya berarti ya. Ya, bahwa Betul. ya sejati adalah sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Gitu ya. Oke. Nah, diskusinya sangat menarik nih teman-teman gitu ya. Saya setuju banget dengan semua poin yang kalian sampaikan gitu ya, bahwa Groundhog Day ini bukan hanya sekedar film komedi yang biasa ya, tapi juga di dalamnya banyak banget nih pesan dan moral yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, terima kasih buat Ido, Gina, Mary, dan Septia yang sudah berbagi perspektifnya hari ini. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi para pendengar podcast kita untuk lebih menghargai setiap momen dalam hidup kita ke depannya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.